Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Ayo hadirun rahimakumullah, seluruh sivitas akademika yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuajahah walaupun via daring, tapi tidak menutup kemungkinan jalinan silaturahmi kita tetap erat. Ayo hadirun rahimakumullah, Bapak dosen dan Ibu-ibu dosen Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada hari ini, pada kesempatan ini, saya ditugasi untuk menyampaikan bahasan tentang sunah-sunah saum. Bukan saum sunat, tapi sunah-sunah saum. Apa saja yang menjadi sunah-sunah di bulan Ramadan ini bagi orang yang saum? Yang pertama, ketika kita mau melaksanakan saum, intinya adalah niat. Kemudian yang menjadi kriteria sunah saum, yang pertama adalah sahur. Itu disunahkan. Kemudian yang keduanya adalah mengakhirkan sahur. Yang pertama sahur, yang kedua sahur diakhirkan. Artinya sahur diakhirkan itu adalah berapa jeda waktunya, itu kisarannya adalah orang ketika beres sahur 50 ayat Al-Quran yang dibacakan, lantas tibalah waktu subuh. Jadi jangka waktunya adalah 50 ayat yang dibacakan oleh orang yang sudah sahur kemudian melaksanakan sholat subuh. Kenapa sahur disebutkan sunnah? Itu ada hadis Bukhari dan Muslim. Di Bukhari hadisnya adalah hadis nomor 1923. Itu di Bukhari. Sedangkan di Muslim yaitu 1095. Apa hadisnya? Ini yang sudah populer, hadisnya adalah tasaharu innama tasaharu barokah. Sahurlah kalian karena dalam sahur itu mengandung berkah. Walaupun sahur itu hanya seteguk air. Itu hadis riwayat Ahmad yang menyampaikan jangan sampai kita sama sekali meninggalkan sahur. Ayo hadirun rahimakumullah. Lantas yang ketiganya adalah sunah-sunah saum itu menyegerakan berbuka. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu an, beliau bersabda, manusia akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Hadis Bukhari 1957 dan Muslim 1098. Ayo hadirun rahimakumullah. Yang keempatnya adalah berdoa ketika berbuka. Terkadang kita tergesa-gesa karena menahan haus dan dahaga di siang harinya. Ketika maghrib tiba, iftar tiba, maka kita menyegerakan berbuka tanpa berdoa. Sedangkan berdoa itu adalah hukumnya sunnah. Apa yang dibacakan ketika Rasulullah berbuka? Doanya adalah zahabat zoma'u wabtalahul uruk wasabatal ajru insyaallah. Atau ada juga yang lebih populer adalah Allahumma laka sumtu wabika amantu wa ala rizkika abtortu birahmatika ya arhamar rahimin. Minimal kita baca bismillah. Itu yang disunahkan oleh Rasulullah.
Ketika kita membaca apa yang dibacakan oleh Rasulullah, zahabat zoma'u wa batalahu uruk, maka yang artinya adalah rasa haus telah hilang dan urat-urat telah basah dan pahala telah ditetapkan. Itu yang dibacakan oleh Rasul, yaitu dengan kalimat zahabat doma'u. Zahabat doma'u itu yang sering dibacakan oleh Rasulullah ketika berbuka puasa. Ayo hadirin rahimakumullah, kemudian yang kelima yang menjadi sunnah-sunnah saum adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Yang hadisnya riwayat Tirmizi, yaitu hadis ke 1807, dan Ibnu Majah hadisnya 1746. Barang siapa memberi makan orang-orang yang saum, maka baginya pahala seperti orang yang saum tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang saum tersebut. Ayo hadirin rahimakumullah, yang keenamnya adalah memperbanyak amal soleh. Apa saja amal soleh? Sering kita lakukan, diantaranya adalah seperti tadarus. Tadarus itu dalam bahasa Arab artinya pembelajaran, belajar. Belajar apa? Ada yang belajar murojaah plus dengan tahfiznya, kemudian ada yang belajar murotal plus dengan tajwidnya, ada juga yang hanya sekedar tadarus itu adalah tilawah, hanya sekedar membaca. Dalam bahasa Sunda disebut ngaos. Ayuh dirun rahimakumullah, itulah sunah-sunah saum. Sunah-sunah bagi orang yang saum. Ayo hadirun rahimakumullah, ada mungkin pertanyaan dari Bapak dan Ibu, kenapa tarawih tidak masuk sunah-sunah saum? Kenapa tidak dimasukkan? Karena berdasarkan dalil di surat Al-Isra ayat 78 yang sudah populer juga tentang tahajud. Tahajud itu bukan hanya amalan saum, tapi di bulan lain pun, di luar bulan Ramadan pun, yang namanya tahajud itu bagi kita sebagai penganut atau umat Islam, itu artinya kita harus melaksanakan sholat tersebut. Karena dikatakan di dalam ayat tersebut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fatahajjad bihi nafilatal laka asa ayyaba'asaka maqamam mahmuda. Pada saat itu qiyamul lail, qiyamul ramadan, ataupun kita berdiri di tengah malam, itu yang menjadi muhotobnya adalah Rasulullah. Ketika Rasulullahnya tidak ada, maka itu menjadi kewajiban bagi kita. Tapi banyak para ulama mengatakan bahwa tahajud itu hukumnya sunnah. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah boleh disebutkan sunnah, tapi bagi Rasul sendiri itu seolah menjadi wajib. Bahkan Imam Syafi'i sampai akhir hayatnya tidak pernah meninggalkan tahajud. Kenapa muncul di bulan Ramadan ada kalimat taraweh? Taraweh berasal dari kalimat rowaha. Rowaha itu santai. Jadi taraweh itu sholat santai. Tidak ada yang namanya taraweh sholat tergesa-gesa. Dengan bacaan Al-Fatihah dimurotalkan, disekaligus,kan, diwasolkan, tidak ada itu. Maka kalimat yang menunjang tentang bacaan Fatihah yang harus tartil itu ada di surat Al-Mu'minun. Ayo hadirun rahimakumullah, itu yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah. Kenapa tarawih tidak dimasukkan? Karena tarawih itu adalah sebagai pelengkap bagi orang yang saum di bulan Ramadan. Karena kenapa? Karena banyak orang yang tidak mampu atau tidak siap melaksanakan tarawihnya itu di tengah malam. Beda tarawih dengan tahajud. Padahal rakaatnya sama-sama, yang hadisnya berdasar dari hadis Aisyah, yaitu dengan kalimat dari Siti Aisyah, arba wa thulasa. Jadi jumlahnya 11.
Jangan kamu bertanya tentang surat apa yang dibaca, panjang pendeknya surat tersebut, akan tapi pelaksanaannya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Siti Aisyah tentang rakaat dalam tahajud ataupun tarawih. Tarawih dikerjakan pada bulan Ramadan sesudah sholat isya sebelum tidur. Kalau dikerjakan di malam hari, maka disebut dengan qiyamul lail. Qiyamul lail tidak hanya berlaku di bulan Ramadan, akan tetapi qiyamul lail bisa berlaku di bulan-bulan selain bulan Ramadan yang disebut dengan bahasa populernya adalah tahajud. Ayo hadirun rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dan menjadi sunnah-sunnah saum ini kita bisa melaksanakan dari poin 1 yaitu sahur, yang kedua sahurnya diakhirkan, yang ketiga adalah menyegerakan berbuka, tapi jangan lupa kita berdoa, kemudian berikutnya doanya apa saja yang kita mampu, boleh pakai zahabat zomau, boleh kita Allahumma lakasumtu, atau bagi yang belajar sama sekali minimal baca basmalah. Yang kelimanya adalah memberi makan kepada orang yang berpuasa. Yang keenamnya memperbanyak amal soleh. Tidak hanya tadarus saja, akan tapi amalan-amalan yang bisa menjadikan tabungan amal soleh bagi kita, bisa tidak hanya tadarus saja, akan tapi bisa kita menyantuni musafir ataupun peminta-minta ataupun orang yang miskin tidak ada untuk berbuka. Kita dengan memberikan segelas kolak saja ataupun apa saja untuk membatali atau iftornya si fakir miskin itu sendiri yang sedang saum, Masya Allah, itu menjadikan tabungan amal soleh bagi kita semuanya. Mudah-mudahan semua sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Sukabumi bisa menambahkan tentang apa saja yang menjadi sunnah-sunnah saum, maka mudah-mudahan kita juga bisa melaksanakan sunnah-sunnah saum tersebut. Mudah, tapi terkadang susah untuk dilaksanakan. Mudah dibaca, susah untuk dilaksanakan. Ayo hadirun rahimakumullah, kalau ada kalimat ataupun kata penyampaian saya yang salah, mohon kiranya Bapak dan Ibu dosen seluruh sivitas akademika memaafkan segala kekurangan. Itulah kebodohan saya. Benar dan sohihnya itu berada dalam Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah yang ada dalam hadis-hadis yang sohih, termasuk Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan Anas. Ayo hadirun rahimakumullah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wa'alaikum minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.